Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya langsung saja akan dibacakan susunan acara pada malam ini. Jadi konteksnya mungkin halal bihalal, organisasi Ansor kurang lebih begitu. Jadi acara yang pertama adalah pembukaan yang mungkin nanti akan diawali dengan baca suratul Fatihah. Lalu yang kedua ada hadiah dzikir yang akan dibimbing oleh Ustadz Samsuri. Yang ketiga ada sambutan. Yang pertama sambutan dari tuan rumah yaitu Mas Sobari. Lalu yang kedua dari Ketua Ansor Bapak Arif. Lalu acara yang keempat adalah ada mungkin sepatah atau dua patah kata nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kami Ustadz Abibuddin. Lalu yang terakhir ada penutup dan sisanya ngobrol santai. Langsung saja, mari kita sama-sama buka acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara pada malam ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu hadiah dzikir yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsuri. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha laghafurur rahim. Adadi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu bisalamati wal afiyati wal manfaati wal barakah minal ilmi wal rizqi wat taysiri lil umuri wa liqada'il hawaijina wa lidafi'il balai wa khususan ila hadratin nabil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan subhana hadrati khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Aisyah wa Fatimah wa Hasan wa Husain wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in radhiyallahu anhum kirami syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وخصوصا ثم الخضرة أئمة ربات مجتهدين ومقالدين في الدين والعلماء العاملين والقراء المبشرين وشرة الصوفيات المحقق والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا ثم الحضرة آبنا آدم وأمنا هواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين وخصوصا إلى حضرتنا أبي الأباس بل يبي المرحوم خصوصا إبراهيم عليه السلام وخصوصا إلى حضرتنا بيضا إسماعيل أهل المكة أهل باقي ببركة زمزم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا ثم الخضرة جميع الأولياء الله تعالى من المشرق العربي إلى مغاربها كالبرها وبحرها من يمينها إلى شمالها وخصوصا ثم الخضرة سلطان الأولياء وقدوان الأسبياء قطب رباني والغازي الصمداني سيدنا الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سبحانه العزيز وأنا من بركتهم وكرامتهم كرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا الأخرين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجدتنا وإخواننا وإخواتنا وأمامنا وأماتنا أخواتنا ولأقربائنا ولسيمساخينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في البرها وبحرها من يمينها إلى شمالها وخصوصا أهل القبور صاحب الصدقة خذهم وخصوصا أموات أهل الجماعة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي واقف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
kalimatul haqqan 'alaiha nahya 'alaiha wa biha al-mansur sallallahu ta'ala min al-an rahmati wa karami جزا الله أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang telah kita hadiah zikir yang telah kita bawakan bersama yang tadi sudah dipandu oleh Ustaz Samsuri sampai kepada ahli kubur yang saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara yang ketiga ada sambutan. Yang pertama oleh tuan rumah Mas Sobari, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz. Pertama Ustadz Afifuddin, alhamdulillah beliau telah hadir ke tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ustadz Didi, yang kami hormati Ketua PAC yaitu Kang Arif beserta jajarannya, yang kami hormati para ketua ranting separung panjang. Mudah-mudahan yang para hadir pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yang sampai detik ini, hari ini kita rasakan bersama kedamaian, keindahan di dalam Islam. Para hadirin, sahabat sekalian yang kami hormati, pertama saya selaku tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih. Tidak ada kata yang kami sampaikan kecuali pertama mengucapkan ribuan terima kasih, kedua berhubung ini masih bulan Syawal, kami pribadi dan sekeluarga apabila punya khilaf dan salah yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon sudi kiranya sahabat sekalian untuk memaafkan diri saya. Minal aidin wal faidin. Acara selanjutnya, kami juga mohon maaf apabila setiap ke rumah kami cuman kami kasih lesian seperti ini apa adanya. Kami tidak bisa memberikan yang lebih kepada sahabat sekalian, tapi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini tali silaturahmi kita, kekeluargaan kita masih terjaga erat di dalam naungan Ansor Parung Panjang dan Banser. Tidak henti-hentinya kita harus sering-sering bersolawat, dan tidak henti-hentinya kita saling berkomunikasi dalam arti untuk menyambung silaturahmi. Kata Allah, barang siapa yang menyambung silaturahmi, di situ neraka adalah balasannya. Makanya kita sangat sedih apabila hal itu kita sampai memutuskan silaturahmi sesama muslim, terutama kan kita ada hakul muslim alal muslim. Para hadirin yang kami muliakan, sekiranya kami tidak panjang lebar, yang jelas kami mengucapkan ribuan terima kasih atas langkah kaki sahabat-sahabat sekalian ke sini. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan permulaan malam hari ini adalah halal bihalal dan pembukaan pertama pengajian Ansor Separung Panjang.
Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Ansor. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qawli. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal muhtaramin wal muazzamin, para alimul ulama, para asatiz yang saya hormati, wabil khusus al-mukarramun Bapak Ustadz Afifuddin M. Ahum. Beliau alhamdulillah senantiasa mendampingi kita, dan juga beliau adalah merupakan bagian dari keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor sebagai penasehat Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Parungpanjang. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Jejen nu datangna di Ciasahan jauh pisan, matos mudik cenah rek balik, lagi mantau keadaan di sana. Alhamdulillah kembali dengan selamat ke kampung halaman yang tercinta, Desa Cibunar. Al-Mukarramun yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Suaidi, beliau selaku pengurus PC Kabupaten Bogor ya, pengurus PC, pengurus cabang Kabupaten Bogor Gerakan Pemuda Ansor. Alhamdulillah di kita ini apa ya sebutnya mudah untuk komunikasi ke sana, ke atas, ke PC melalui Pak Didi, ada informasi dan sebagainya, jadi jembatan kita semuanya ya, nggak jauh-jauh. Sekaligus juga selaku koordinator wilayah atau Korwil yang ada di wilayah Bogor Barat. Ya ini suhunya di sini ada. Alhamdulillah ya Pak Didi. Yang saya hormati mobil khusus yakni tuan rumah Sahibul Bait yaitu Mas Sobari. Alhamdulillah. Yang saya hormati tamu agung dari Kriya ya. Al-Mukarram Bapak Haji Sri Mulyadi, Bapak RT Haji. Ya, jaminannya 50.000 itu. Kalau bilang Bapak RT Haji. Iya, 1000 koin. Termasuk Bapak Guru saya, guru. Ya, Ustadz Nurdin ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga saya hormati, terima kasih kepada Master of Ceremony MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Juga kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat pimpinan ranting yang ada di Kecamatan Parungpanjang, khususnya Ansor yang ada di wilayah Cibunar, yakni Kang Isan, yang ada di wilayah Parungpanjang ada Pak Supriyadi, di wilayah Jagabita ada Kang Adon beserta Mang Oi dan beserta Bang Bonang, Bang Sobar dan sebagainya. Juga kepada Pak Saprowi ini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Baik, mungkin tidak disebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada
sahabat-sahabat sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, juga diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan kami atas nama PAC Ansor Kecamatan Parung Panjang. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat yang saya hormati, pertama atas nama Gerakan Pemuda Ansor yang memang sesuai dengan agenda pada malam hari ini adalah acaranya adalah halal bihalal ya, yang merupakan sudah menjadikan tradisi bagi kita semuanya ya. Setiap kali Lebaran atau Idul Fitri kita semuanya melaksanakan halal bihalal, hadza bihadza, saling memaafkan satu sama lain. Atas nama ya Gerakan Pemuda Ansor dan saya pribadi beserta keluarga, saya mengucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan tuh ya. Alhamdulillah semuanya ya, semuanya. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat. Kamu persen mas. Pengencengan itu sutradara. Baik sahabat-sahabat sekalian, perlu saya sampaikan beberapa hal terkait keorganisasian Ansor, khususnya di Ansor Kecamatan Parung Panjang. Dalam kondisi saat ini yang kita ketahui bersama ya, dalam kondisi masa-masa sulit, yaitu merebaknya penyakit COVID-19 yang hal ini juga menghambat segala aktivitas kita semuanya dalam berorganisasi ya, khususnya di Ansor, juga menghambat perekonomian kita ya. Nah, alhamdulillah ya, meskipun demikian kita masih tetap bisa bertahan, alhamdulillah. Namun demikian, kegiatan keansoran di Parung Panjang ini masih tetap berjalan ya, meskipun kondisinya seperti ini. Tapi ada beberapa kegiatan yang sifatnya masih dipending kemarin ya, kita pending karena satu dan lain hal. Kita mengikuti instruksi dan arahan himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengundang massa banyak. Oleh karenanya kegiatan pengajian yang disebut dengan pengajian 2 minggu sekali Rijalul Ansor kemarin sempat kita pending terlebih dahulu. Sahabat-sahabat sekalian ya, namun ada beberapa kegiatan yang terus berjalan ya, diantaranya adalah kegiatan tausiah Ramadan atau kultum. Kalau kita flashback ke belakang, ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Kemudian diantaranya adalah kegiatan sosial yang pernah kita lakukan bersama-sama ya, itu di daerah Cigudeg, daerah Jasinga, semuanya kita alhamdulillah ikut andil di dalam kegiatan sosial tersebut. Kalau di dalam masa COVID ini kemarin, khususnya di bulan suci Ramadan, alhamdulillah Ansor punya program yang namanya adalah kultum atau kuliah disebut dengan kurma, kultum Ramadan ya, yang yang disiarkan melalui channel YouTube Gerakan Pemuda Ansor yang disutradarai oleh Kang Farhan. Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari kabupaten ya, karena memang kita adakan ini baru pertama barangkali ya. Ini sebuah mungkin terobosan baru, menjadikan budaya baru
yang positif bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah kita tayangkan setiap hari ya. Dan memang apa itu namanya, manfaatnya juga memang besar ya, khususnya bagi kita, bagi masyarakat. Di antaranya juga kita lagi fokus juga ke bidang apa namanya, ekonomi. Ya, mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat semuanya ya di channel YouTube GP Ansor Parung Panjang ya. Kerahkan semuanya, saudara, teman dan tetangga kita ya, untuk setidaknya mengunjungi lah silaturahim ke channel YouTube Parung Panjang. Barangkali bisa di, kalau bahasa saya sih sugrek ya. Subscribe ya. Bahasanya subscribe, namun ya saya bilang sugrek ya gitu. Nah, ya itu lonceng. Ya. Dan alhamdulillah guru-guru kita termasuk Al-Mukarram Ustadz Apip, Ustadz Jejen, Ustadz Ahmad Suaidi, kemudian dan yang lainnya, Ustadz Taju, mengisi kajian Ramadan itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Dan rencananya setelah Lebaran ini ada kegiatan tetap rutin untuk mengisi di channel YouTube. Selain pengajian rutin kita 2 minggu sekali, akan terus kita isi dengan apa namanya, kajian-kajian atau siaran-siaran keilmuan ya, baik bidang fikih, tafsir ataupun yang lainnya itu ya. Insya Allah guru kita pun siap ya. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, mungkin pada malam hari ini kita sangat, memang sahabat-sahabat kita yang belum bisa sempat hadir, mungkin ada kendala ataupun lain sebagainya. Kita doakan sama-sama ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya, juga selalu memberikan kesehatan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin belum bisa sempat hadir di tengah-tengah kita ya. Saya mengucap terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian ya, yang masih konsisten dan istiqomah di keansoran ini ya. Kalau istilah dakwah para wali dulu ya kan, istilahnya kalau memang beragama Islam itu menyulitkan ya terserah gitu ya. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalau seandainya di Ansor ini menyulitkan bagi sahabat-sahabat sendiri atau merepotkan sahabat-sahabat sini, ya mangga ya terserah. Tapi saya bersyukur kepada sahabat-sahabat semuanya ya yang masih istiqomah, yang memang kita ini kerjanya adalah kerja sosial. Ya, betul, kerja sosial ya. Tidak ada hal-hal yang lain atau berbau-bau politik ataupun yang lainnya. Namun insya Allah menurut Ustadz Didi, barang siapa yang bermanfaat bagi orang lain ya, itu adalah termasuk golongan yang terbaik atau umat yang terbaik ya. Yang siapa yang bermanfaat bagi orang lain ya adalah termasuk khair ummah ya, atau umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam kategori golongan tersebut ya, amin ya rabbal alamin. Maka kita berorganisasi harus benar-benar sabar dan sebagainya, saling berkoordinasi dan berkomunikasi di antara kita ya. Kita sangat membutuhkan sahabat-sahabat semuanya, terutama Ansor ini ya sudah kita ketahui bersama. Kalau misalkan ada kegiatan sosial, misalkan maaf daerah kita ini bencana atau apa, kan siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Daerah sana saja, daerah luar kita aja kita bantu, apalagi daerah kita. Makanya kita harus siap dan harus memang terus bergerak untuk kemajuan Ansor dan sebagainya. Dan juga memang kita sedang juga berpikir bagaimana caranya Ansor ini semakin maju, semakin dikenal, juga semakin bagus di bidang perekonomian. Nah ini yang kita akan terus fokus ke situ ya, setidaknya memberikan istilahnya, kalaupun tidak ada hal usaha yang besar atau apalah, hal-hal yang kecil dulu kita lakukan seperti itu. Kemudian misalkan yang lainnya juga bisa seperti support dari informasi, usaha dan sebagainya, tidak keluar dulu, minimal ke rekan-rekan kita dulu ya, kita dulu, sehingga kita ini mandiri di bidang ekonomi ya, seperti itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya memang
ada beberapa yang harus kita musyawarahkan juga. Di antaranya ada masukan dari teman-teman ya, yaitu rencana ke depan kita akan mencoba untuk membentuk ayah angkat asuh yatim, gitu ya, ayah angkat asuh yatim. Kalau di dalam pemikiran saya seperti ini rencananya, gitu kan. Nanti mekanismenya silahkan bisa dibicarakan. Satu orang yatim misalkan dikelola 5 orang. 5 orang ini berkelompok gitu mengurusi satu anak yatim, ya. Silakan pembiayaannya bisa dilakukan secara swadaya ayah yatim itu sendiri, juga bisa minta keluar seperti itu. Nah, kalau memang kita akan jalankan kegiatan ini untuk sebagai percobaan, misalkan tidak 5 orang dulu ya, semuanya aja dulu. Misalkan 2 orang anak yatim kita urus oleh Ansor, mungkin sampai SMA. Syukur-syukur begitu. Syukur-syukur begitu. Ini cita-cita kita. Syukur begitu. Ya istilahnya kita punya rezeki seperak 2 perak lah. Seperak 2 perak kita sisihkan untuk anak yatim seperti itu. Ini silakan diobrolkan. Ini hanya baru sekedar wacana, bukan keputusan dan sebagainya, gitu ya. Sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali tidak panjang lebar, itu saja dari saya. Sekali lagi saya atas nama ya semuanya Gerakan Pemuda Ansor ya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kita ngobrol santai saja ya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ansor yang tadi barusan menyampaikan beberapa informasi yang kiranya sangat penting, terutama urgensi soal wabah COVID-19. Langsung saja di acara selanjutnya ada tausiah yang akan disampaikan oleh guru kami, Bapak Ustadz Afifuddin M. Ahum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Suhibil bait yang saya hormati, terkenalnya si Bapak Ari, saya kepanjangannya nggak tahu. Semoga apa yang telah dihidangkan dibalas oleh Allah. Amin. Dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Cuma saya lihat ini luar biasa ini Pak Ari, ini segala tanaman ditanam ini. Ini kalau di Al-Quran termasuk psikologis manusia yang terakhir. Jadi setelah pertama hubus syahwati minan nisa, ingin pasangan, wal banin, punya anak, wa khanatil muqantarati minadz zahabi wal fiddah, ingin kaya, wa khailil musawamah, ingin punya kendaraan yang bagus. Pak Ari itu langsung disikirkan dulu ini. Kemudian kena hilang terus misalnya. Kemudian wal an'am, ada soang. Yang terakhir warhat, jadi pertanian. Jadi wajar kalau di Quran selalu kita diiming-imingi jannah. Jannah itu kebun. Jadi kecenderungan manusia itu terakhir ingin berkebun. Ini Pak Ari udah mendahului, jadi dia berpikir tentang kebun. Cuma mungkin saya teringat di surah Yasin, wa ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro, di pohon yang hidup ada api. Boleh jadi siang mengeluarkan oksigen, pas malam kita berebutan oksigen. Nah itulah sekilas. Kemudian yang saya hormati teman-teman Ustadz ya, dari mulai ini Ustadz Pak Didin saya kagum luar biasa, nggak mengenal lelah. Bogor Parung Panjang itu bukan perjalanan
Iya, sebentar ya. Makanya wajar jadi jembatan, sakit pasti karena diinjekin terus. Salut, saya aja nggak berani. Luar biasa kan, kerja sosial, istilah orang Sunda mah kuriak, awak puru tenaga beak. Oh ya. Alhamdulillah Ustaz Jajan juga ini udah punya majlis dan saya harapkan usia 38 punya santri. Amin. Karena kenapa harus 38? Sebab mendekati 40. Khawatir kalau santrinya kalau di bawah, kalau rada jauh dari 40 khawatir ujiannya nggak kuat. Apalagi masih pandangan hidup. Begitu memandang langsung hidup. Kan bahaya. Karena manusia itu kan terbagi-bagi, ada pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup. Tapi alhamdulillah udah luar biasa ini. Ini Ketua Ansor juga ya Pak Arif luar biasa, memang orang biasa berorganisasi dari mulai di Darunaja. Makanya saya perhatikan energi kerjanya. Dan teman-teman juga solid, alhamdulillah ya keluarga Ansor ini luar biasa. Dan saya menemukan kenyamanan sebenarnya. Saya bilang juga sama ketua, saya bilang jangan dibawa kemana-mana lah. Saya orangnya introvert. Introvert itu lebih cenderung diam. Jadi gini, saya belah dulu manusia. Ada ekstrovert, ada introvert. Introvert itu biasanya saya baca dalam buku Man and the Top. Nah, ini di mana dulu, di bahasa apa lupa saya. Jadi bagaimana seorang jadi pemimpin? Ternyata kepemimpinan ada dua, ada introvert, ada ekstrovert. Ini juga bisa ke anak. Kalau tanda-tanda orang introvert itu biasanya ruangannya nggak berubah. Dia pindah biasa aja berantakan. Kenapa? Yang dia pikir ilmu aja dipikirin, tidak perlu ditemen. Dia berteman hanya dengan ilmu. Ya, mau kita berantakan, mau apa? Temennya sedikit, sebab dia banyak berteman dengan ilmu. Ya, biasanya ahli wirid itu introvert, dia lebih cenderung dengan tasbih temennya. Nah kalau orang ekstrovert itu biasanya temennya banyak, cocok nih jadi ketua yang begini nih, politisi, jangan politikus, sekarang udah diganti. Jadi, kalau dia masuk ke ruangan pasti ruangannya rapi. Itu orang-orang ekstrovert, cocok jadi ketua. Makanya kalau yang jadi ketua, jadi presiden, profesor nggak bakal nyaman. Tidak akan memperhatikan rakyat, yang dipikirkan ilmu. Makanya jarang dia presiden. Dari awal kita insinyur, sekarang pun insinyur. Cuma karena zaman sekarang bukan insinyur, sebutannya sarjana kehutanan ya. Nah, baiklah, ada beberapa hal yang perlu saya angkat. Pertama, istilah-istilah bahasa Arab yang orang Arab nggak ngerti. Pertama, takjil. Takjil ini kalau tanya Ustaz Jajan, takjilul fitri, menyegerakan buka. Jadi takjil itu segera, tapi begitu masuk ke Indonesia, takjil itu makanan. Jadi kita beli takjil katanya. Orang Arab pasti bingung. Coba beli takjil di Arab, nggak ngerti apaan takjil gitu kan. Jadi bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak ngerti. Yang kedua, halal bihalal. Itu orang Arab juga nggak ngerti. Tapi itulah Indonesia. Inilah Islam Nusantara. Jadi yang disebut Islam Nusantara itu begini, kata Profesor Azumardi Ajra. Islamnya sama dengan pada umumnya Islam, cuma ada hal-hal yang ada di Indonesia tidak ada di luar. Seperti bedug. Bedug itu budaya Islam Nusantara, bukan budaya Islam umum. Karena di Arab nggak pakai bedug. Nah, ini sebetulnya udah dibahas oleh para profesor, termasuk Dr. Nahrawi Abdul Salam dalam disertasinya. Dia lulusan S3 dari Mesir, yang sekarang keturunnya Fatullah yang sering di TPRI itu, ahli hadis. Jadi di dalam disertasi itu dia judulnya Imam Syafi'i fi madhabahi qadim wal jadid, dalam menjawab pendapat orientalis. Kata orientalis, kalau begitu ada fikih Mesir, fikih Baghdad, fikih Mesir dong. Karena dalam Imam Syafi'i ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ada dua fikih dong. Nah, dijawablah oleh Dr. Nahrawi Abdul Salam almarhum. Saya dulu ikut di Jakarta pengajian ini. Lumayan berkatnya itu buat 5 orang nggak habis. Sama Sukron Makmun, Dr. Nahrawi Abdul Salam, saya keliling Jakarta 12 tahun di Jakarta, ngaji sama ulama-ulama Jakarta, biar tahu gimana sih ngaji di Jakarta, beda terjemah doang. Jadi biasa di kampung uka-iku,
Datang ke Jakarta udah lain. Nah, jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi teman-teman Ansor jangan kaget, Islam Nusantara kan. Nah, itu jadi udah ada. Kemudian kalau Azumardi Azra mengistilahkan itu ke Islaman, ke Indonesia. Jadi kalau kami dulu di UIN kalau nulis skripsi ataupun tesis itu dianjurkan ke Islaman, ke Indonesiaan. Karena Indonesia itu luar biasa kayanya. Di Arab binatang ada apa sih? Nah, makanya yang diharamkan babi ada di Arab karena ada di Qur'annya. Anjing kan nggak ada di Quran, adanya di hadis. Ya, makanya binatang-binatang di Indonesia nggak masuk di hadis ini binatang apa. Sehingga menghukumi kodok, ikan Imam Maliki masyah kodok dimakan halal silahkan. Kodok, ular, kucing silahkan dimakan. Bagi Imam Maliki mah. Tapi bagi Imam Syafi'i makan kodok haram, kucing haram, ular haram. Sampai orang mempermasalahkan kodok. Kodok ini binatang darat apa binatang air? Disebut binatang darat, dia main di air. Kita kalau nyari kodok, saya di kampung dulu nggak pernah di sawah, tapi di pematang sawah. Ada ke kamar. Nanti loncat dia kan. Ada yang bilang katanya kodok ini binatang darat tapi sekali-kali main di air. Sebab kalaupun dia dilelepin di air mati. Itu sempat dulu dibahas oleh MUI ya. Nah, yang jelas itu perbedaan mazhab lah ya. Jadi ketika ada bilang Islam Nusantara jangan kecil hati karena sebenarnya itu yang benar. Makanya Pak Said Agil itu ngotot ya profesor dilawan sebelum dia. Kita salahnya kan gini, lulusan SMA debat profesor nggak nyambung gitu. Profesor lawan profesor gitu. Ini kadang-kadang di kita kan sering ramai di FB. Nah, selanjutnya berkaitan dengan puasa, kita lihat perhatikan ayat terakhir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi sempurnakan puasa kemudian bertakbir. Saya sempat merenung, kenapa di ujungnya ada takbir membesarkan Allah. Allahu Akbar, kan Allah Maha Besar. Setelah saya lihat fenomena yang terjadi di kita, wajar kita membesarkan Allah. Kenapa? Coba bayangkan, anak SD puasa, anak SMP puasa, anak SMA puasa, orang dewasa puasa, kita puasa, waktunya sama. Kan mungkin logika kita kadarnya beda. Anak SD nahan lapar, kita nahan lapar, kita udah biasa gitu kan. Ini kok bisa gitu. Anak saya dari kelas SD 1 nggak pernah bocor. Semua hebat banget nih Allah gitu. Jadi artinya apa? Disinilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya suka perhatikan anak SD puasanya sama dari mulai fajar sodik subuh ya. Karena di Imam Syafi'i ada imsak. Kalau ke Imam Maliki nggak ada imsak, tahu-tahu subuh aja. Itulah Imam Syafi'i itihatnya. Karena Imam Syafi'i itu gini, ini Imam Hanafi, ini Imam Malik. Hanafi rasional, Maliki tradisional, Imam Syafi'i dari dia memadukan antara rasional dan tradisional, maka disebut mazhab pertengahan. Dan yang Imam Syafi'i ya orang yang tidak pernah dihukum oleh penguasa. Imam Hanafi dicambuk, di penjara. Imam Ahmad di penjara. Imam Maliki dicambuk di tempat umum gara-gara siruh menyebut Quran makhluk Allah. Imam Syafi'i yang selamat. Hanafi, Quran makhluk apa kalamullah? Kata Imam Hanafi, kalamullah, langsung di penjara. Imam Malik sama dicambuk. Imam Ahmad sama. Imam Malik, Imam Syafi'i pintar. Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, hadza min khalqillah. Ini adalah makhluk Allah. Maksudnya ini makhluknya, Qurannya kalamullah. Makanya Imam Syafi'i selamat. Nah inilah NU ada di tengah-tengah dari dulu mungkin. Jadi ke pemerintah nggak ngelawan, nggak di jalur keras, nggak di jalur lembek, jadi ada di tengah. Jadi Imam Syafi'i kalau kita perhatikan di Imam Syafi'i ada imsak ya, kemudian Imam Malik tidak ada imsak. Imam Syafi'i jadi ada jeda, imsak itu perhatian, makanya diusahakan jangan makan yang panjang. Khawatir pas subuh sepotong udah masuk, sepotong masih di luar kan gitu. Kalau di Imam Malik kita kaget tiba-tiba subuh. Ya,
tiba-tiba subuh. Walaupun ada teman saya di Selipi Jaya punya pemahaman beda. Jadi boleh sahur, syaratnya satu masih gelap, kedua jangan keluar rumah. Jadi 5:30 pun kalau masih gelap sahur aja. Enak banget ya. Jadi itulah walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Ini luar biasa. Artinya apa kalau kita mau merenung? Saya suka berpikir, iya ya benar. Kenapa mesti mengagungkan Allah Maha Besar? Karena anak kecil, SMP, SMA, sarjana, bahkan orang dewasa sama laparnya. Bahkan mungkin lebih kuatan anak kecil daripada bapaknya. Untungnya lah Islam itu elastis, fleksibel. Kalau memang capek, tidak mampu, misalnya seorang sopir daripada nabrak boleh buka, tapi diganti dengan hari lain. Yang bangunan nggak kuat, asal mau diganti di hari lain. Itulah enaknya perintah dalam Islam. Jadi elastis, fleksibel lah, tidak seperti itu. Tidak harus begitu ya begitu. Cuma entah memang betapa pintarnya kita berpemahaman pas ayat wa man kana minkum maridun aw ala safarin, siapa yang sakit ataupun di perjalanan boleh buka. Tapi bagi mazhab Syiah, kalau bapak-bapak buka tafsir Syiah, kita belajar Syiah, itu wajib bagi di Syiah ketika berjalan itu buka. Jadi yang bulan Ramadan ingin buka ke Iran pasti disuruh buka. Karena di Syiah itu wajib. Jadi penafsiran Syiah itu kalau sedang berjalan wajib buka. Kalau di kita di Sunni itu hanya diperbolehkan. Tapi ini rupanya pada pintar di kita. Jadi berangkat dari rumah ke pasar hanya buka. Karena di dalam Qur'annya dia orang yang wamangkana minkum maridun, sakit, awasaparin atau di perjalanan boleh buka. Gitu kan, hanya pada buka di jalanan. Nah, jadi tapi yang jelas ya, jadi apa namanya, Syiah juga terbagi sampai 10 lah, tidak perlu kita bahas karena saya tidak mengajak, tidak membahas Syiah. Yang jelas di bulan Ramadan kita sudah dididik dari tafakur aja, sama di ayat terakhir aja sampai suruh takbir membesarkan Allah, bahwa semuanya bisa terjadi hanya sekehendak Allah ya. Yang kedua masalah wabah, ya kita tetap ikhtiar, tapi jangan panik. Karena ketika panik itu akan menurunkan kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu bisa meningkat kalau hati tentram. Nah, hati tentram itu hanya dengan zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi tetap sunatullah harus diikutin. Misalnya aturan pemerintah itu harus diikutin. Karena begini, saya akan sedikit membuka kenapa terakhir di Abbasiyah ada aliran ahli sunnah wal jamaah. Kan awalnya mah tidak ada, secara teoritis, praktisnya ada ya. Jadi ketika Jabariyah lahir, kemudian Qadariyah lahir. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu menggabungkan antara Qadariyah dan Jabariyah. Contoh begini, kata Jabariyah, yang menghanguskan itu Allah bukan api, sebab Nabi Ibrahim masuk api nggak hangus. Kata Qadariyah, yang menghanguskan api, sebab api telah Allah takdirkan menghanguskan. Datanglah ahli sunnah wal jamaah, digabungkan kata ahli sunnah wal jamaah, yang menghanguskan Allah sebabnya api. Sehingga guru saya sering bilang begini, belajar tidak jaminan seseorang menjadi pintar, tapi tanda-tanda orang akan pintar rajin belajar. Ibadah tidak jaminan seseorang masuk surga, tapi tanda-tanda orang akan masuk surga rajin ibadah. Jadi di ahli sunnah wal jamaah ini lahirnya di zaman Abbasiyah, termasuk dalam khutbah dimasukkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, itu dimasukkannya di zaman Abbasiyah. Kenapa? Historisnya, sejarahnya begini, asal partai A khutbah menjelekkan partai A, partai A menjelekkan partai B, partai B naik menjelekkan partai A. Jadi akhirnya para ulama kompromi, yuk jangan saling menjelekkan, masukkan ayat itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu bukan dari zaman Rasul, di zaman Abbasiyah. Masa kegemelingan Islam itu jaya pada waktu itu. Kenapa? Karena penulis dihargai, asal ulama menulis di kilo.
bukunya 5 kilo, kasih emas 5 kilo. Nah, sekarang kan penulis nggak dihargai, tahu-tahu download fotokopi. Hanya malas nulis jadinya. Jadi zaman dulu itu kalau penulis dihargai, ditimbang, kemudian dikasih emas. Cuma memang penguasa juga punya wewenang. Makanya waktu Al-Halaj yang mempunyai teori wahdatil wujud, kalau menyatunya diri dengan Tuhan, al-haq, sebenarnya nggak salah. Kayak Siti Jenar itu dibunuh sama penguasa, dan penguasa menekan kalau membahas fikih banyakin bab toharoh, jangan bab zakat, jangan bab infak. Kenapa? Bahaya, kas negara habis. Makanya ini Ansor tadi punya rencana anak yatim, ini bertentangan dengan zaman Abbasiyah ini. Jadi makanya jangan heran kalau kitab-kitab banyaknya diawali fikih, diawali bab fikih. Semua fikih pasti bab toharoh. Banyaknya masalah toharoh, masalah ubudiyah. Kenapa? Urusan-urusan muamalah ditekan sama pemerintah. Apalagi urusan infak, urusan zakat. Jangan, ini kas negara habis ini urusannya. Itu ulama ditekan. Makanya wajar Imam Nawawi Damaskus sampai dia tidak mau berfatwa, pulang dari kota Damaskus pergi ke kampung Nawa, dan dia punya itikad selama pemimpin itu ada di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Dan dia hidup sampai meninggal di kampung Nawa, sehingga disebut sampai sekarang Nawawi. Nah, inilah tekanan pemerintah ya. Jadi cuma kalau di hadis nih saya jelaskan, kalau kitab Soheh pasti diawali bab iman. Kalau kitab Sunan semua diawali bab tohar. Kecuali kitab Al-Muwatta Imam Malik bab sholat. Kalau kitab Musnad itu disandar, misalnya gini, Musnad Ahmad bin Hambal kan sebetulnya nggak nulis. Ahmad bin Hambal gurunya muridnya nulis, cuma tulisan muridnya disandarkan ke gurunya. Jadi nanti hadisnya riwayat siapa? Abu Bakar, nanti Utsman, terus bertahap. Makanya disebut Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, itulah gambaran sekilas mengenai ini. Lebih ke khazanah, lebih ke wawasan keislaman, bukan ke hukum. Nanti Ustaz Jejen urusan hukum lebih ruwet. Gitu ya. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Nanti insya Allah saya juga akan membuka, kapan-kapan kita ngobrol sejarah. Ada alir nanti kan 73 golongan ya, dari mulai nanti Khawarij, kita bicara Syiah, bicara Mu'tazilah, bicara Murji'ah, bicara Jabariyah, bicara Qadariyah, bicara Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah itu aliran teologi, bukan aliran fikih. Nanti kalau fikih itu populernya mazhabnya ada 8. Cuma yang mata rantainya nyambung hanya 4. Yang 4 lagi putus, maka ulama menyimpannya. Sebab nanti kalau dipakai termasuk mazhab Abu Daud Az-Zahiri, boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi, bahaya. Nanti anak muda pas malam minggu dari mana? Habis nikah sama jablay, kan repot. Dan ini kemarin jadi disertasi di Jogja ya. Oh, itu bukan hal aneh. Dulu aja Iskandar Eski pernah mempraktekkan mazhab ini di hotel. Gempar se-Indonesia. Nah, insya Allah kita bahas sedikit-sedikit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan bahaya ya. Berdiri. Mbak. Hah? Ya. Alhamdulillah, terima kasih guru kami tadi telah menyampaikan beberapa kajian yang cukup menarik dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lalu yang selanjutnya ada prakata kembali yang akan disampaikan oleh guru kami Bapak Ustadz Sohedi. Kepadanya kami persilahkan. Oh, siapa nih? Di depan rumah sana. Siapa? Jaki lah ya. Ini Jaki. Ya. Si ini Abdul Manap. Nah, siapa mana? Manap. Manap. Banser. Tukang orai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hidak dikduki itu kan. Mas belum berenya tengah pandemik. Efek lockdown. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسعه فليصل رحمه. الحديث. Pertama-tama yang saya hormati Ashabul Fadilah, sahabat Arif Irawan, sebagai ketua Gerakan Pemuda Ansor, pengurus anak cabang Kecamatan Parung Panjang. Kita doakan beliau semoga dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Amin. Serta senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ashabul Fadilah, para asatidz. Di sini ada Kiai Apipudin, Kiai Jejen, Pak D, Mas Ari dari Geria, yang mudah-mudahan beliau pun diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesabaran untuk membimbing kita semuanya. Keluarganya pun diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati serta saya banggakan sahabat-sahabat pengurus Gerakan Pemuda Ansor PAC Parung Panjang dan Ketua Ranting. Mudah-mudahan pun sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah curahkan rahmat-Nya untuk kita, maghfirah-Nya untuk kita, karena janji Allah adalah ketika sesama muslim berjumpa kemudian bermusafahah, maka insyaallah gugur dosa-dosa kita. Amin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pertama yang saya sampaikan adalah tahadduts bin ni'mah. Di tengah Covid-19 ini banyak di antara kita mengeluh, ya termasuk kita, termasuk saya sempat mengeluh tentang keadaan beberapa bulan kita seperti ini. Segini bukan lockdown, hanya PSBB. Bagaimana kalau lockdown? Apalagi kalau saya pribadi hampir semua lockdown. Kalau istri-istri lockdown 40 hari. Sabar. Nah itu dia. Ala kulli hal, sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat 155 157. Ini sering sekali saya sampaikan di beberapa pertemuan, apalagi kita banyak musibah beberapa tahun ke depan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Bahwa ternyata memang Allah pasti akan memberikan kepada kita semua itu. Pertama, sedikit ketakutan. Kalau dalam kajian-kajian tafsir, takut di sini adalah karena memang takut dengan musuh karena peperangan. Kalau kita lebih perlebar lagi, bisa takut karena kita sesuatu yang kita sayangi diambil orang, sesuatu yang kita cintai hilang. Ini pasti akan Allah berikan, dan kita pasti akan mengalami rasa ketakutan itu. Jadi jangan aneh. Bahkan kalau orang-orang yang kurang beriman berlebihan takutnya, sehingga dia mencari kepada selain Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kemudian juga Allah pasti akan memberikan kepada kita kelaparan. Yang ini kalau dalam berbagai macam tafsir mengatakan kelaparan efek daripada perseteruan, peperangan. Makanya kalau ada kekacauan, yang paling rugi ya kita sendiri. Kenapa ya? Dari produksi, pangan tidak ada, sehingga apa? Yang terjadi adalah kelaparan. Kemudian wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Nah ini kan efek lockdown kerasa. Yang bekerja dirumahkan, yang masih bekerja gajinya menurun.
Yang sedang masih bisa usaha, tetap omsetnya pun menurun terus, drastis. Ini kita rasakan semuanya, dan itu pasti akan dialami oleh manusia, karena memang sudah janji Allah. Bahkan wadang simul amwal wal anfus, kehilangan jiwa. Berapa banyak hari ini yang menjadi korban COVID? Berapa ribu orang di Indonesia kehilangan jiwa? Ini pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tetangga kita, ada saudara kita, ada keluarga kita, ada sahabat-sahabat kita yang jauh. Ini pasti akan terjadi pada diri kita, dan juga kekurangan buah-buahan. Dan semua itu bisa karena peperangan, bisa karena perseteruan, bisa karena memang keadaan alam dan sebagainya. Entah itu gunung meletus, banjir dan sebagainya. Ini semua sekali lagi saya sampaikan pasti akan dirasakan oleh kita semua. Kemudian Allah melanjutkan wa basyiril sabirin, akan tetapi sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ikrar, iya, bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini berat memang. Akan tetapi karena ini adalah sudah digariskan oleh Allah, berat atau tidak, tadi sudah disampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka harus kita terima. Oleh karenanya ganjarannya adalah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Apa kabar gembiranya? Bahwa orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, termasuk musibah COVID-19 ini, kalau kita mampu bersabar, maka kabar gembiranya adalah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau hari ini walaupun kita gaji menurun, ada yang telat, ada yang dirumahkan, ada tetangga kita yang meninggal, kita merasakan efek semua. Kalau Ustadz jobnya hilang, kalau kata orang yang di atas sana, Ustadz jobnya hilang katanya. Harusnya dia ceramah nih, banyak nih bulan Rajab kemarin ya. Bulan Rajab, bulan 2 itu lumayan itu. Ada sahabat saya Ustadz Brahma Kumbara itu sampai sakit kan di rumah sakit. Oh, dia keras. Kenapa? Karena biasanya kalau bulan Rajab itu sebulan tuh penuh full. Kan lumayan kalau sudah kelas mereka itu. Satu kali manggung ada yang 10 juta, ada yang 8 juta. Kalau UBK itu 10 juta tuh. Kalau 30 hari berapa? 300 juta, Masya Allah. Tapi hari ini kolab termasuk siapa tuh? Tulaidi itu, ya kan? Dia curhat, akhirnya jualan. Itu karena seandainya dia menganggap bahwa dakwah itu, ceramah itu adalah job. Kalau kita tidak, Insya Allah. Nah, maka semua ini harus kita syukuri. Nah, kemudian sahabat-sahabat, kenapa yang saya sampaikan? Supaya kita lebih teguh lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau setelah saya merenung tentang ini, saya kontemplasi, ternyata yang paling harus kita syukuri adalah ketika kita mengalami kekurangan itu, kita masih tetap iman kepada Allah. Wah, ini nikmat yang paling besar. Kita sudah bisa sehat saja kemarin Lebaran, alhamdulillah. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana lagi? Musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan, itu belum apa-apanya dibandingkan rahmat dan kasih sayang Allah. Artinya apa? Berarti Allah itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa hari ini walaupun COVID begitu derasnya di Indonesia, kita masih sholat yang 5 waktu. Tidak ada dari sahabat-sahabat yang murtad, tidak ada yang ujung-ujung jadi kafir gitu misalkan. Ini nikmat sahabat-sahabat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, halal ini kita tahadus bin ni'mah. Mari bersama-sama kita kuatkan iman kita di tengah musibah ini. Musibah, dan kita nggak mungkin minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai memberikan ujian kepada saya, ya Allah, nggak mungkin. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah ketika aku diberikan ujian, cobaan, maka berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya. Karena nggak mungkin, ya Allah jangan sampai kasih musibah, nggak mungkin. Ya Allah jangan sampai kasih ujian, nggak mungkin. Karena hidup ini adalah ujian. Dan maka mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan oleh Allah kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari berikutnya.
Mudah-mudahan COVID-19 ini sebentar lagi usai lah. Isunya mulai berganti misalkan dengan aang nikah gitu. Kemudian sama lagi menikah ini kan yang membahagiakan kita. Mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian terkait tentang keansoran. Hari ini saya di kabupaten sebagai sekretaris Majelis Dzikir Ridal Ansor. MDS itu adalah banom semi banom dari Ansor. Di Ansor sendiri sebagai wakil ketua 2. Banyak sebetulnya kegiatan yang sudah kita program, akan tetapi terhambat dengan COVID. Akhirnya semua anak-anak Ansor diarahkan untuk membantu pemerintah. Maka ada relawan mandiri namanya masuk ke dalam gugus tugas COVID-19 yang hari ini sedang digarap oleh ketua untuk mendata masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan. Ini adalah jihad kita hari ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, apapun yang kita lakukan hari ini adalah wujud nyata dari peran serta kita di masyarakat. Tadi katakan oleh Kang Arif, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau mereka yang tidurnya kemudian hanya memikirkan keluarga itu biasa. Tapi kita dalam keterbatasan, bahkan dalam kekurangan masih bisa membantu orang lain, ini yang luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Yang dari Jagapita, yang dari Gorowong, yang dari Cikuda, yang dari Parung Panjang, Kabasiran. Saya paham semua keluarganya seperti apa. Semuanya dalam keterbatasan. Tapi sahabat-sahabat mampu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Itulah yang menjadi nilai untuk kita sebagai anak generasi dari Nahdlatul Ulama. Maka bersyukurlah kita semua berada di Nahdlatul Ulama. Bersyukurlah kita ketemunya dengan ulama-ulama yang memikirkan masyarakat dan juga ulama-ulama yang mengarahkan masyarakat kepada yang baik-baik. Ini yang kedua yang saya sampaikan, supaya gugus tugas ini dijalankan dengan baik, karena memang ini juga termasuk kepada kegiatan kita. Dan kalau bagus, maka poinnya buat Parung Panjang juga. Hari ini Parung Panjang alhamdulillah masih harum di kabupaten. Dari zaman saya sampai sekarang terus paling aktif. Kemarin yang tausiah di YouTube di mana 40 kecamatan nggak ada yang melaksanakan kecuali Parung Panjang. Walaupun satu bolong. Luar biasa. Ya. Ide itu sebetulnya ide saya untuk di PC Kabupaten Bogor. Namun tidak ada yang nanggap bagian internetnya itu. Nggak ada yang nanggap. Akhirnya udah garap bikin jadwal langsung tuh. Hamin berapa tuh? Bikin jadwal tuntas langsung. Ya walaupun harapannya itu syutingnya itu di luar Ramadan, jadi lepas Ramadan tinggal live ternyata harus ngejar Pak Apip ngejar Ustaz Jejen ya. Haji Ramlan sudah berani masuk ke Maung Kabasiran ya Haji Ramlan. Udah nyuruh Haji Ramlan ya. Yang luar biasa. Maka pertahankan sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang punya kader, yang punya keluarga, yang punya sanak famili, pelan-pelan diperkenalkan Ansor ini. Saya dulu tidak bisa menggebu-gebu untuk memaksakan orang, karena memang selama ini selalu dihantam Ansor itu selalu dikaitkan dengan pemerintah, selalu dikaitkan dengan keadaan bangsa ini, sehingga kita masuk ke sebuah wilayah selalu terhantam. Tapi nyatanya masih banyak di antara kita yang ingin bersama-sama gerakan pemuda Ansor, step by step kita dakwahnya seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Yang terakhir, di depan banyak peluang-peluang yang harus sahabat-sahabat garap. Hari ini saja ada peluang pembukaan lagi PKH. Kalau bisa mah, kalau ada rekan yang masih muda, yang belum bekerja, usia masuk, silakan daftar. Kemudian nanti ketika ada pendaftaran apapun di kabupaten, bisa diarahkan, silakan daftar. Makanya bagi yang muda-muda, yang punya sahabat-sahabat yang masih muda, arahkan ke Ansor. Kita tidak hanya berdakwah seperti ini, tidak hanya ngaji, tapi kita mencoba mengaktualisasikan diri, kemudian mencoba merekrut orang dan memposisikan dia di mana tempatnya yang pas. Insya Allah Kiai Taju sebentar lagi, kalau memang dia nanti lolos, dia akan menjadi semacam duta lah di Desa Kabasiran, itu SK Gubernur, menjadi pembina tahfidz Quran 30 juz. Kemarin sudah dimasukin datanya, dia pun sudah masuk kepada grup lembaga Qurannya itu insya Allah. Kalau seandainya nggak ada COVID, ini sudah di SK kemarin, karena ada ini nih terhambat. Mudah-mudahan nggak ada halangan, beliau nanti bisa di SK kan oleh gubernur menjadi pembina tahfidz Al-Quran di Desa Kabasiran. Insya Allah nanti di Parung Panjang. Ini program gubernur yang Ustadz masuk desa itu.
Nah, hal-hal yang seperti ini perlu saya sampaikan supaya sahabat-sahabat punya motivasi bahwa di Ansar itu selain kita berdakwah, ada ruang-ruang untuk kita berkarya juga. Kalau penghasilan nanti nuturkan lah, termasuk ustadz-ustadz yang hari ini belum bisa enjoy atau belum bisa merapat dengan tulus kepada kita, terus aja dekati. Insya Allah dia akan bersama-sama kita dan mau berjuang sama kita, pelan-pelan saja begitu. Mudah-mudahan dengan kesemangatan semua yang pengurus hari ini, Ansar di Parung Panjang bisa lebih giat, bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif, dan bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Dan yang luar biasa ini, puasa kemarin pengurus hari ini bisa memberikan ala kadar untuk para ustadz yang luar biasa. Ya, ini merupakan cenderamata dari kami para pengurus gerakan pemuda Ansar kepada asatidz, walaupun nggak seberapa, tapi kita memikirkan kesejahteraan para ustadz. Kalau ada peluang apapun di kabupaten atau di pusat terkait tentang para kiai, para ustadz, insya Allah kita bantu. Apakah itu legalitas pondoknya, majelisnya, ataukah bantuan-bantuan yang lainnya. Kalau memang itu nanti bisa kita bantu, kita ikhtiarkan. Karena memang diantara niat kita itu untuk membantu para asatidz. Tinggal mereka yang mau nggak kita bantu, begitu saja. Itu saja sahabat-sahabat sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus berkarya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.